Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendrik. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang scripting menggunakan bahasa C++ menggunakan aplikasi Dev C++. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki aplikasi Dev C++, silakan diinstal aplikasinya atau bisa menggunakan aplikasi yang ada di Android, ya file APK, bisa menggunakan aplikasi CXX Droid. Nah, kita lanjutkan untuk pertemuan di scripting C++ sebelumnya yang membahas tentang array. Ya, sebelumnya kita sudah memiliki dasar tentang bagaimana kita mendeklarasikan sebuah array dari yang satu dimensi hingga multidimensi. Nah, kali ini kita akan coba membuat sebuah contoh tentang penerapan array di pemrograman dasar. Ya, pemrograman yang dasar ini kita coba memanfaatkan array. Sekarang kita coba buka aplikasi Dev C++ nya. Sebelumnya kita tuliskan seperti biasa, yaitu header di C++ dan untuk fungsi mainnya, ya. Jadi di main ini nantinya yang akan diproses, yang akan di build dan di run. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan array, yaitu penerapan di program sederhana. Jadi hari ini kita coba bagaimana kita membuat topik tentang soal seperti pertemuan sebelumnya. Jadi kalau saya ingin membuat sebuah data list atau membuat data, ya kumpulan data yang berhubungan dengan soal, hanya soal saja, saya coba memasukkan string. Nah, soalnya nanti tipe datanya stringnya, jadi saya membuat array satu dimensi dulu dengan tipe data string, namanya soal. Nah, saya isi soalnya nanti, isinya yaitu 10 soal. Jangan banyak-banyak, kita kasih 3 dulu lah sementara. Nah, kalau sudah, sekarang saya ingin membuat sebuah inputan di C++, bisa menggunakan C ini. Saya tuliskan dulu cout. Nah, setelah kita memasukkan soal pertama, kita keluarkan, ya. Jadi kita keluarkan outputnya berupa inputan kita. Nah, yang kita inputkan yaitu soal ke 0 dan kita akan menampilkan soal ke 0. Kita save dulu, kita coba running. Di Dev C++ kita bisa menggunakan tombol compiler di sini, atau bisa menggunakan shortcut F11. Nah, ini sudah masuk. Jadi kita masukkan soal ke 1, yaitu array ke 0. Array dengan nama soal dengan variabel tipe datanya string yang ke 0. Jadi kita inputkan semisal soalnya apa yang dimaksud. Ya, sementara contohnya seperti itu dulu. Jadi kita tes dulu. Nah, oke, kenapa ini tadi ketika kita run, ya kita coba run kembali ya. Di sini kita memasukkan soal ke 1. Ya, masukkan soal ke 1 saya tuliskan beberapa kata, tapi kenapa di outputnya di bawah yang tersimpan itu hanya satu kata saja? Ya, semisal saya inputkan tahu tempe. Nah, mengapa di sini hanya tersimpan satu kata saja? Nah, ternyata di C++, di Dev C++ ini, kita untuk memberikan inputan lebih dari satu kata itu kita tidak bisa menggunakan cin. Ya, jadi kita coba menggunakan perintah yang lain, yaitu menggunakan getLine. GetLine melalui cin apa yang diinputkan. Jadi kita menggunakan seperti ini formatnya. GetLine dalam kurung cin diinputkan apa yang diinputkan soal ke 0.
Ya, soal ke 0 ini apa yang sudah ada di array sini. Kita akan menginputkan konten ke 0 dari array dengan nama soal bertipe data string seperti itu. Oke. Ya, coba saya run ya. Saya akan coba memasukkan soal ke 1. Ini 2 kata, kita coba di sini sudah bisa ya. 2 kata yang saya inputkan sudah bisa ditampilkan kedua-duanya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui cara bagaimana menggunakan chain atau memberikan masukan terhadap string. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memberikan maksimal nilai ini? Ya, kita membuat suatu program, soal yang kita inputkan itu sesuai dengan jumlah soal yang kita berikan. Ya, coba sekarang jadi ini saya tidak ingin manual. Jadi saya ingin memasukkannya sesuai dengan keinginan saya. Jadi saya membuat variabel baru dengan tipe data int. Saya beri nama jumlah konten. Lalu di bawahnya saya berikan ya. Jadi ini nanti jumlah konten ini yang akan set isi konten atau jumlah konten dari array yang kita miliki. Lalu di bawahnya kita coba akan memasukkan berapa jumlah konten yang ada di array kita. Jadi kita berikan cout, kita beri komentar terlebih dahulu, jumlah data seperti ini. Lalu karena ini variabelnya tipe datanya int, jumlah konten di sini, jadi saya cukup menggunakan chain seperti biasa. Jadi untuk yang lebih dari satu kata variabel string itu saya baru menggunakan getLine. Tapi kalau int, float, double itu kita masih bisa menggunakan chain. Ya, jumlah konten kita inputkan. Setelah itu kita ulang jumlah konten tersebut untuk memasukkan datanya. Nah, jadi saya menggunakan perulangan dengan for ya, for int a dimulai dari 0 sampai a kurang dari jumlah data. Jumlah kontennya kita. Setelah itu a kita plus, maksudnya dia akan mengulangi langkah-langkah di dalam for selama a mulai dari 0 sampai a kurang dari jumlah konten yang kita masukkan, seperti itu. Jadi di sini saya akan memasukkan soal ke a, soal ke a plus 1 karena dia mulai dari 0. Jadi kita masukkan soal ke 1 berarti a plus 1. Kita akan memasukkannya di sini nanti. Setelah itu baru kita masukkan getLine. Jadi getLine dengan proses chain memasukkan data inputan kita terhadap array ke a. Jadi dia akan berurutan dari soal ke 0, soal ke 1, soal kedua karena jumlahnya di sini 3. Nah, di sini dia masih string soalnya masih 3. Di sini kita ubah agar dia selalu mengikuti jumlah yang kita inputkan. Jadi kita ubah di bawahnya memasukkan jumlah konten. Jadi di sini konten arraynya, konten array dengan nama string soal ini ya, dia akan kontennya mengikuti jumlah dari yang kita inputkan. Ya, seperti ini. Kalau dia sudah menginputkan, sekarang kita akan menampilkan hasil yang kita inputkan. Jadi menggunakan for kembali. Ya, for int b sama dengan 0, lalu b kurang dari jumlah konten b plus plus. Lalu kita akan tampilkan cout
soal yang telah diinputkan. Ya, seperti ini. Saya berikan enter di sini. Di sini saya hapus yang diinputkan. Lalu saya tampilkan. Jadi di sini masih masih kata-katanya. Lalu di bawahnya saya tampilkan konten yang telah saya inputkan. Nama arraynya, soal keberapa? Soal ke B. Ya, jangan lupa B ini adalah urutannya ini ya. Soal ke B saya tampilkan, lalu jangan lupa berikan enter. Ya, seperti ini. Ini saya hapus di bawahnya. Saya coba running ya. Ya, jadi di sini akan ditampilkan jumlah data yang akan kita inputkan berapa. Misal saya ingin menginputkan 2 data. Nah, masukkan soal ke 1. Oke, coba kita running terlebih dahulu. Ini adalah tampilannya. Semisal saya akan memasukkan 2 data. Nah, ternyata di sini masih ada kesalahan ya. Jadi ini belum sesuai dengan yang kita harapkan. Seharusnya di sini masukkan soal ke 0 atau soal ke 1, nanti kita ubah seperti itu. Lalu kita menginputkan dulu baru masuk ke bawahnya. Nah, saya lupa, mohon maaf di sini. Jadi ada satu konfigurasi lagi atau satu script lagi yang harus kita tuliskan, yaitu seperti ini. Cin ignore 1, terus di sini backslash n. Nah, ini kita gunakan agar dia bisa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Terus di sini ada cout. Nah, ini seharusnya tidak diulang, dia hanya tampil sekali saja. Yang diulang adalah konten yang kita inputkan ke dalam array. Jadi program akhirnya seperti ini. Jumlah konten. Nah, dia akan menginputkan masukkan soal ke A+1. Coba ya. Jumlah data semisal saya akan memasukkan 2. Soal pertama kita masukkan apa saja, semisal seperti itu. Soal kedua, siapa Anda, semisal. Nah, di sini akan tersimpan 2 konten yang kita masukkan tadi ke dalam array. Nah, seperti ini ya. Jadi apa saja dan siapa Anda yang kita inputkan sudah masuk ke dalam array. Array ke 0, array dengan nama soal dengan tipe data string yang kita inputkan. Kita coba lagi, sekali lagi dengan jumlah data yang berbeda. Semisal saya ingin memasukkan 5 buah data. Masukkan soal ke 1, saya suka. Soal kedua, makan tahu. Yang ketiga, semisal siapa kamu, siapa saya, siapa kita. Nah, semisal ini hanya contoh saja ya. Jadi untuk inputannya nanti bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Di sini sudah masuk ke 5 konten yang kita masukkan ya, soal yang telah diinputkan seperti ini. Ya, jadi ini implementasi array untuk 1 dimensi. Nah, selanjutnya kita lanjut dulu ya. Jadi kita coba bagaimana caranya kita menginputkan array multidimensi. Jadi analoginya seperti yang sebelumnya. Di sini ada soal dan kita tambahkan dengan jenjang kelas. Jadi nanti ini kan hanya 1 soal, kita menginputkan selesai ditampilkan seperti itu. Jadi kalau yang multidimensi ini kita gunakan 2 dimensi, yaitu nanti ada soal kelas 1 dan soal kelas 2. Jadi soal kelas 1 itu ada beberapa konten, soal kelas 2 itu ada beberapa konten, seperti itu pengimplementasiannya. Jadi di sini jumlah konten
sebelum jumlah konten ada int namanya jumlah kelas ya, jumlah data. Jadi jumlah data ini adalah jumlah soal, dan di sini sekarang kita gunakan yang simpel dulu ya. Jumlah kelas, jumlah kelasnya itu akan kita inputkan di JML, variabel JML kelas ya. Jadi ini adalah JML kelas. Jadi nanti jumlah kelasnya kalau 2, jadi ini nanti kelas 1 dan kelas 2, berarti kelas 1 soalnya berapa kita inputkan, soal kelas 2 soalnya jumlahnya berapa, seperti itu. Terus kita coba sekarang inputkan, jadi hasilnya sementara seperti ini. Sementara jumlah kelasnya semisal 2, setiap kelas itu memiliki soal berapa, semisal soal 3, seperti itu. Jadi inputannya masih seperti itu. Di sini kita gunakan selanjutnya untuk loopingnya. Yang pertama kita looping apa? Yang kita looping atau ulangi ya, kita lakukan perulangan. Pertama adalah jumlah kelasnya. Setelah jumlah kelas, di dalamnya itu nanti akan kita looping jumlah soalnya. Jadi yang pertama adalah jumlah kelas ya, jumlah kelasnya. Lalu di sini kita berikan perulangan for int c kurang dari yang atas jumlah kelas, berarti yang bawah jumlah soal atau jumlah kontennya. Selanjutnya kita plus. Nah, di sini kita berikan komentar ya. Jadi kita berikan komentar. Kita keluarkan pernyataan seperti ini. Masukkan soal kelas apa? Kelas ke-1, kelas 1. Ya, seperti ini. Lalu kita inputkan soal-soalnya. Masukkan soal ke 1. Ya, jadi masukkan soal kelas 1 ya. Masukkan soal kelas 1. Masukkan soal kelas 1, soal ke-1. Nanti jadi soal kelas 1, soal kedua, dan seterusnya, seperti itu. Kita coba dulu ya. Jadinya seperti ini. Jumlah kelasnya semisal ada 2 kelas. Jumlah soalnya setiap kelas ada 3 soal. Nah, jadi di sini masukkan soal kelas 1. Soal ke-1 misal kayak gini. Soal ke-2. Oh, ini satu semua ya. Oh iya, mohon maaf, di sini untuk soalnya bukan soal ke A ya, karena dia masuk ke perulangan yang menggunakan variabel C. Jadi soal ke C. Ya, seperti itu ya. Sesuaikan perulangan di dalam perulangan mana. Jumlah kelas misalnya ada 2 kelas, setiap kelas soalnya ada 3. Jadi masukkan soal kelas 1. Soal pertama ya, ini contoh saja. Ya, ini masih ada lagi, jadi A++ harusnya C di sini. Ya, ini harus disesuaikan. Ya, kita ulangi sekali lagi. Jumlah kelasnya ada 2, jumlah soalnya setiap kelas ada 3. Soal kelas 1, soal ke-1, soal kelas 1, soal ke-2, soal kelas 1, soal ke-3. Ya, kita inputkan.
Di bawahnya akan muncul masukkan soal kelas 2. Ya, soal ke-1 kita inputkan, soal kelas 2 soal kedua kita inputkan, dan sampai soal ketiga. Nah, kalau sudah selesai, sekarang PR kita adalah menampilkan soal setiap kelasnya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita inputkan di bawahnya. Kita outputkan. Di sini kan perulangannya masih 1. Soal yang telah diinputkan, ya, di sini kita buat 2 kali biar ada jedanya antara input dan output. Untuk looping pertama kita gunakan untuk jumlah kelas. Ya, jadi kita looping kelasnya dulu. Di dalam kelas itu kita looping jumlah soalnya. Jadi gitu konsepnya, kita looping kelasnya. Sebelum kelas itu terlooping, kita harus looping di dalamnya jumlah soal yang ada di kelas tersebut. Jadi kita int abc sudah digunakan, sekarang kita gunakan variabel d, mulai dari 0, d kurang dari jumlah soal, ya jumlah soalnya kan konten, baru d plus plus. Di bawahnya kita inputkan, kita outputkan ya. Jadi soal di sini kita berikan soal kelas D, variabel D, soal kelas variabel D plus 1 karena D nya mulai dari 0. B ya, jadi soal kelas itu tadi menggunakan B. Kalau sudah selesai, biar rapi, kita berikan handle ya, handle seperti biasa. Ya sudah, sekarang kita running terlebih dahulu biar tahu mana kekeliruannya nanti. Jumlah kelasnya kita gunakan 2 dulu. Soalnya semisal satu kelas ada 3 soal. Soal kelas 1, soal pertama AAA saja, yang kedua BBBB, 3 CCCC. Ya, masukkan soal kelas 2, soal pertama UUUU. Ya. Jadi di sini sudah berhasil kita menginputkan setiap kelas memiliki 3 soal. Kelas 1 soal pertama AAA, ya, sampai selesai. Ya, ini ada kekeliruan, kenapa kok soalnya sama semua? Kita cek di sini. Oh iya, karena di sini kan kita menggunakan kita kan menggunakan 2 array multidimensi ya. Jadi di sini jumlah stringnya jumlah kelas dan jumlah konten. Yang depan adalah kelasnya itu kita mulai awal ya di sini, jadi ada kekeliruan, belum saya deklarasikan multidimensinya karena tadi array-nya masih ikut ke array 1 dimensi. Jadi sini soal ke kelas ya, kelasnya yaitu kelas A, kelasnya A dan soal C. Jadi yang depan A, belakangnya adalah C. Seperti itu. Di sini juga seperti itu. Jadi yang depan adalah kelasnya itu menggunakan B, dan
Untuk konten atau soalnya kita menggunakan D. Kita coba dulu ya biar tahu kesalahannya di mana. Jumlah kelas 2, jumlah soalnya 3. Soal kelas 1. Soal kelas 2. Ya, sudah berhasil ya. Jadi jangan lupa tadi untuk deklarasinya array-nya kita masih menggunakan satu dimensi. Di sini kita sudah menggunakan 2 dimensi. Multidimensi tapi dimensinya masih 2. Nah, ini masih kasus seperti itu. Jadi silakan nanti bisa dikembangkan lebih jauh ya. Di sini jadi multidimensi kalau menggunakan 3 dimensi, berarti di sini kita deklarasinya tinggal menambahkan array satu lagi. Semisal kasusnya ini kan masih ada, jadi setiap ada beberapa kelas dan di sana ada beberapa soal. Dan kita bisa menambahkan beberapa sekolah, beberapa kelas, dan setiap kelasnya memiliki beberapa soal. Jadi ada beberapa sekolah, di sekolah itu satu sekolahnya memiliki beberapa kelas seperti itu ya, dan setiap kelasnya dia memiliki beberapa soal seperti itu. Jadi kita bisa mengembangkannya lebih lanjut. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.